nggak mau nih. Ternyata lolos banget. Nggak mau. Tuh, ini udah hijau, YouTube tuh hilang tuh. Di sini tuh. Udah tampil. Tinggal itu. Udah. Oh ini. Nggak ada, habis tuh. Repot kan? Kita juga yang kena jadi. Dia udah keluar itu. Nggak perlu colok lagi. Ini udah keluar. Sebelum dibuat apa? Masih ada tokoh masyarakat RW nggak sebelah barat aja, sebelah timur. Di sini sudah penuh. Ya sebelah timur. Sebelah timur. Nah, kalau masih ada, masih lagi di sebelah timur. Ini harus senyum. Udah pada nonton. Ini udah lejung. Itu dua dong. Bintang lejung itu. Coba. Materi nanti lewat juga. Bisa. Ngapain materi lewat situ? Mendingan semua lewat di sini. Itu ngapain? Ini jadi kokos ini. Ini jadi masalah ini yang masih tidak ada nih. Nah, lihat sini aja. Lihat ini aja. Lihat ini aja. Lihat ini cuma biarin cuma jom berjalan. Iya. Tampil yang ada 7, 4, 7 gitu. 7, 4 yang usulan itu. Nanti larinya ke sini. Gimana Pak RT, RT pendamping dan lainnya udah pada masuk yang ada di ini di luar? Masuk? Streamingnya belum? Streaming udah, tapi masih putus-putus sih. Putus-putus apa nih? Bisa aku kamu belum? Panggil aja. Itu dalam live kan? Ini alamatnya udah tuh kopi di Angga di ini miliar doang. Berapa sinyal tadi? Ada kendala? Listrik. Hati-hati dulu. Beli di baju terus beli di. Itu aman bisa dimulai kan? Sampai hari foto. Iya. Udah ya. Iya makanya alamatnya yang mana? Ini udah mulai nih. Yang pemerintah atau yang ada. Listrik. Hati-hati dulu. Udah dong. Udah kan? Saling dua ini udah bagikan. Udah saling aja. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Subbangpekap Kepulauan Seribu beserta jajarannya, yang saya hormati Camat Kepulauan Seribu beserta staf, Lurah Pulau Tidung beserta staf, Ketua dan anggota LMK Kelurahan Pulau Tidung, para Ketua RT dan RW Kelurahan Pulau Tidung, para undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir di aula Kelurahan Pulau Tidung dalam acara Musrembang tingkat Kelurahan Pulau Tidung tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, untuk memulai acara Musrembang tingkat Kelurahan Pulau Tidung tahun 2002, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan aman dan lancar. Sebelum kita mulai acara Musrembang tingkat Kelurahan Pulau Tidung tahun 2002, izinkan saya selaku pembawa acara membaca susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan kebangsaan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian laporan pelaksanaan Musrembang, yang kelima sambutan dan arahan, yang keenam pembahasan Musrembang Kelurahan, yang ketujuh istirahat, yang kedelapan laporan pembahasan Musrembang, dan yang kesembilan penutup. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, acara Musrembang Kelurahan Pulau Tidung hari ini Selasa 25 Januari 2022 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bisa ya? Kirim aja ke grup.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita acara semua pada pagi hari ini tidak keluar gedung untuk Kepulauan Seribu Selatan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat, mengangkat doa kita, tundukkan hati kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini mendapatkan berkah dan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa likimatin salihah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina ma huwa ikafu majida. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampuni salah dan dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin wal muslimat yang telah kembali menghadapmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Ahad, Engkau lah yang Maha Esa dan Maha Penyatu. Satukanlah hati dan niat kami ya Allah. Bangkitkanlah hati dan semangat kami ya Allah untuk senantiasa membangun Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Tidung ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadiyal Hajat, Engkau lah yang Maha mengabulkan segala hajat dan doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah hajat dan permohonan kami ya Allah. Jadikanlah pulau kami pulau yang baldatun thayyibatun wa rawdun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Tunaikanlah hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, acara selanjutnya penyampaian laporan pelaksanaan musrenbang tingkat Kelurahan Pulau Tidung tahun 2002 oleh Lurah Pulau Tidung kepada Ibu Hafsah SKM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Pembangunan beserta jajarannya, yang terhormat juga Bapak Kepala Subangpekat atau yang mewakili, kami diwakili oleh Pak Ibnu, ya, terima kasih Pak Ibnu. Yang terhormat juga Bapak Camat Kepulauan Seribu Selatan, para kepala UKPD, SKPD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga para ketua RW beserta pendamping, para ketua RT, ketua LMK, ketua FKDM, tokoh masyarakat, tokoh agama. Satu lagi, kita memiliki ketua forum anak Kelurahan Pulau Tidung dan baru saja terbentuk di tahun ini, Pak, izin ya, dari siswi SMKN 61 Jakarta. Juga para undangan peserta musrembang tingkat kelurahan yang berbahagia. Izinkan Bapak Ibu semuanya saya menyampaikan hasil dari musrembang rembuk RW sekelurahan Pulau Tidung yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah, dalam rembuk RW dihasilkan usulan lengkap atau usulan template sebanyak 36 usulan, dan usulan langsung alhamdulillah didapatkan sebanyak 14 usulan. Dari usulan lengkap sebanyak 36, kita dapat rangkum usulan kanopi atau gazebo sebanyak 6 usulan, usulan pendalaman alur kolam labu sebanyak 3 usulan, usulan pencahayaan ada 7, usulan pengadaan tong sampah itu ada 15, usulan paving blok ada 1, kemudian usulan perbaikan jembatan cinta 1 kegiatan, terakhir adalah 1 usulan drainase saluran mikro. Untuk usulan langsung sebanyak 7 kolam labu, 1 pemecah gelombang, 3 pembuatan jalan lingkar, 2 pengadaan lampu, dan 1 pembuatan pagar lapangan bola. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan dari hasil rembuk RW warga kami. Semoga usulan-usulan ini dapat diakomodir baik instansi itu sendiri Kabupaten Kepulauan Seribu maupun SKPD, UKPD terkait. Jikalau tidak tersampaikan atau belum terrealisasi, namun di kedepannya mudah-mudahan dapat diakomodir. Demikian Pak penyampaian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan arahan oleh Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Bapak Muhammad Fajar Kurniawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
ما يدعو فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Kali aja udah kompak sekali ini warga masyarakat tidur luar biasa. Subhanallah. Kan biar melek Pak ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya ibu-ibu PKK. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena pengorbanan ibu-ibu ini tentunya lain daripada bapak-bapaknya. Kalau diundang oleh Bu Lurah datang kegiatan di kantor Kelurahan Tigo, pastilah kalau bagi ibu-ibu persiapannya sudah dari subuh tadi ya Bu ya. Menyiapkan malah sebelumnya, mungkin sehari sebelumnya sudah terngiang-ngiang, oh besok ada acara di kantor Kelurahan Tigo, apalagi terkait dengan musyawarah pembangunan gitu kan. Pastilah sudah menata diri, menata untuk menyiapkan bakal suami, bakal anak, pengorbanannya tentunya lebih. Kalau ibu-ibu selain dari unsur PKK, dari mana lagi? Desa Wisma, ada juga keterwakilannya kan? Apalagi tadi disampaikan di Kelurahan Pulau Tidung ini sudah terbentuk forum anak. Mana Pak Ketuanya? Oh, ibu-ibu juga. Subhanallah, luar biasa. Patut kami apresiasi. Rekan PPAPP mana? Ini, nah, kebantu banget ini PPAPP sudah ada forum anak, karena ke depan seluruh yang ada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, kota atau kabupatennya pun harus kota kabupaten yang layak anak. Nah, embrionya melalui beliau tentunya. Ini luar biasa. Selamat tentunya untuk menjalankan amanah dan tugasnya. Terima kasih. Kami apresiasi. Yang saya hormati, saya muliakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya Pak RT, Pak RW, karena ini merupakan rekan-rekan kami, mitra kerja kami yang memang berada di garda terdepan, yang memang benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya. Tentunya saya muliakan sekali Pak RT, Pak RW, LMK, FKDM. Ini luar biasa. Tentunya kami senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim. Wabil khusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagai tokoh masyarakat Pak Abdul Rasid. Pak Abdul Rasid mana? Biar kenal juga saya. Subhanallah, luar biasa. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya rasa beliau pastilah bergudang pengalaman. Mari bimbing warga masyarakat. Tentunya kita samakan persepsi melalui silaturahim kita pada pagi hari ini, berembuk, bermusyawarah bagaimana baiknya tentunya masyarakat Pulau Tidung ini ke depan, hal-hal apa saja yang dibutuhkan, mari dengan kepala dan hati yang dingin sampaikan apa yang jadi kebutuhan dari warga masyarakat. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini yang saya hormati sebagai tokoh agama Pak Ustadz Ahmad, mohon izin Pak Ustadz, tadi sudah membacakan doa kalau nggak salah ya. Terima kasih.
tentunya karena memang di Pulau Tidung ini masih paternalistik, peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membimbing umatnya dibutuhkan sekali. Makanya jangan henti-henti. Kedua tokoh yang ada tentunya sama-sama kita doakan agar selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sisa usianya tentunya bermanfaat bagi umat. Ini harapan kita. Hadir juga Ketua RMK Pak Mahri. Mohon izin. Terima kasih Pak Mahri tentunya. Terima kasih sekali. Komunikasi terus tentunya sama Bu Lurah, Pak Camat tentunya mohon dijalin secara intens. Yang terhormat pada kesempatan ini Ibu Susilowati, Ketua PKK. Oh, Bu Susilowati, terima kasih. Oh, istri Pak Sekel, bukan? Pak Kasih Kesra. Oh iya, karena lurahnya cewek, ya kan? Ketua PKK-nya Bu Susilowati. Terima kasih tentunya bisa hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Itu pun pengorbanannya luar biasa. Insya Allah langkah kaki Bapak Ibu dari rumah menuju aula kantor Kelurahan Tidung selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan-kebaikan yang memang kita hadirkan di sini, kita untuk membicarakan sesuatu yang bisa mencarikan solusi bagi warga masyarakat yang ada di Pulau Tidung ini. Saya pada kesempatan ini ditemani oleh Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Berdiri Pak, jogroknya tinggi gede beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alawi, terima kasih Pak Alawi. Ini sudah bermalam di Pramuka kemarin ya, baru ini ke Pulau Tidung, lanjut lagi besok ke Pulau Pari kalau nggak salah. Hadir juga yang menemani dari Kabupaten Subang PK. Pada kesempatan ini Pak Ibnu, tentunya saya ucapkan terima kasih Pak Ibnu. Sebelah kanan saya hadir juga Pak Camat Kepulauan Seribu Selatan. Wah, aplaus. Kalau ibu-ibunya pasti mengenal, ya kan? Gampang diingat karena Pak Lurahnya, Pak Camatnya masih muda dan juga ganteng beliau. Luar biasa, Pak Camat. Sukses seorang suami karena doa seorang istri. Semakin banyak istri, kalau semakin banyak istri, doanya langsat pasti, ya kan? Iya, karena beliau ganteng. Tentunya kita doakan bisa istiqomah dengan satu istri, menenteramkan dan merawat keluarga, tentunya bisa berimbas kepada lingkungannya tentunya. Amanahnya gitu Pak Camat ya, meskipun dikasih anugerah ganteng jangan disalahgunakan Pak Camat. Mentang-mentang bisa main tunjuk sana sini, tapi jangan seperti itu ya Pak Camat. Insya Allah kalau beliau amanah, sudah tahan godaan tentunya. Insya Allah sehat selalu ya Pak Camat. Pada kesempatan ini saya juga ditemani Bu Lurah, tentunya saya ucapkan terima kasih, sehat selalu ya Bu Lurah. Karena 99,9% seorang suami tidak suka kalau istrinya pinter cari duit. Nah ini cari duit enggak beliau? Tahu maksudnya ya Bu ya. Jadi meskipun duit 50.000 kita taruh di kopiah, ketemu aja gitu. Pintar nyari duitnya gitu kan. Taruh di kaos kaki pun ketemu juga gitu kan. Ini tentunya just kidding, ini namanya kita silaturahim ya. Tapi tentunya nanti yang substansi pasti kita sampaikan secara serius. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kita selaku insan yang beriman tak henti-hentinya kita selalu panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini
kita bisa bertemu, bertatap muka dalam kegiatan musyawarah pembangunan di tingkat Kelurahan Tidung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dasar pelaksanaan dari Musrembang tentunya pasukan PK kita dengan input ya 62 tahun 2021. Meskipun sebenarnya kita melaksanakan Musrembang ini melalui online, akan tetapi mohon maaf saya sampaikan karena keterbatasan komunikasi melalui online antara yang di pulau ini dengan yang di darat memang terus terang agak lain. Kadang sinyal kita juga nggak stabil. Daripada berkali-kali kita melakukan musyawarah, tetap kita melalui media hybrid, online-nya tetap tersambungkan. Akan tetapi yang unsur pokok-pokok yang memang stakeholder yang ada, yang berkepentingan terkait dengan ini, kita bisa bertatap muka. Gunanya dan fungsinya biar tidak ada miskomunikasi dan juga tentunya kita bisa saling bersilaturahim. Dan juga ada ingup-nya nomor 21 tahun 2022 instruksi Pak Bupati tentunya, dan kita terjadwal pada hari ini tanggal 25 Januari tahun 2022 melaksanakan Musrembang di Pulau Tidung. Tentunya Bu Lurah ya, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini tentunya saya sampaikan sesuai arahan dari Pak Gubernur, tentunya Jakarta ini kota kolaboratif. Memang kita punya APBD, akan tetapi APBD kita pastilah terbatas. Apa yang jadi kebutuhan usulan-usulan dari masyarakat tentunya yang memang menurut skala prioritas dan memang sesuai kebutuhan masyarakat, insya Allah asal tidak menyalahi aturan yang ada, pastilah akan kami akomodir sesuai dengan SKPD, BKPD terkaitnya. Akan tetapi namanya kota kolaboratif dengan keterbatasan APBD juga tidak menutup kemungkinan rekan-rekan stakeholder yang ada, warga masyarakat yang ada, kami sendiri dari Kabupaten, Bu Lurah, Pak Camat, kalau sekiranya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan CSR, dengan rekan-rekan filantropi, tidak menutup kesempatan menjalin kerjasama kolaboratif dengan rekan filantropi dan CSR yang ada, guna memajukan, guna membangun tentunya warga masyarakat yang ada di Kelurahan Pulau Tidung ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi juga disampaikan juga oleh Bu Lurah, jadi usulan lengkap melalui template ada sekitar 36 usulan, dan usulan secara langsung kalau tidak salah ada 14 usulan. Inilah forum kita tentunya untuk membicarakan terkait dengan usulan-usulan yang ada. Kalau saya lihat, saya baca tadi memang paling ada juga terkait dengan masalah jembatan cinta ya Bu ya. Jembatan cinta dari UKT 2 ada yang hadir? UKT 2 tahun lalu memang yang membangun awalnya memang Dinas Bina Marga, akan tetapi struktur di Kepulauan Seribu Dinas Bina Marga tidak ada. Coba nanti bentuknya Bu Lurah antara UKT 2 atau kita kembalikan lagi ke Dinas Bina Marga, karena memang skala kerusakannya sudah agak cukup parah ya Bu Haji ya, Bu Lurah ya. Ini tentunya namanya daerah kita memang daerah pariwisata. Penunjang dari pariwisata tentunya kita perhatikan yang lebih utama, karena multiplier efeknya dengan adanya pembangunan tersebut itu akan menyedot wisatawan akan hadir di Pulau
Tidung ini. Itu yang memang tentunya pastilah masyarakat semua setuju kalau memang itu nanti ke depan akan kita perbaiki dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Akan tetapi juga kami tentunya kami ingatkan karena memang Kepulauan Seribu ini dominasi tujuan wisata, wabil khusus Kepulauan Tidung, ya mohon tentunya attitude kita, keramah tamahan kita, kebersihan lingkungan kita tentunya juga harus sama-sama kita kedepankan, kita jaga juga. Semua sektor, stakeholder yang ada harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Anadohal iman. Buanglah sampah pada PKK Bungsi Silawati. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temennya aja lah ya gitu. Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih, semua harus peduli lingkungan terkait ini. Akhir-akhir ini juga cuaca, mohon maaf, hujan terus. Kalau di Bogor di darat sana hujan, ada 13 sungai yang memang masuk ke wilayah kita, bahkan membawa sampah gitu kan. Sampahnya juga macam-macam Pak Asisten ya. Hari apa kemarin saya datangin waktu mau izin Bu Haji, waktu acara DMI yang di Tidung juga, pulangnya Masya Allah sampahnya ada sampah kasur, ada dipan, semua sampah bermuara di wilayah kita. Ini tentunya pastilah nanti ada upaya dari rekan kami yang di lingkungan hidup dan tidak menutup kemungkinan kepedulian warga masyarakat. Ya mari kita sama-sama peduli terhadap kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Tidung ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan isu-isu aktual terkait pembangunan di Pemprov DKI, tentunya saya sampaikan pada kesempatan forum ini, Kepulauan Seribu, warga Kepulauan Seribu, bahkan secara khusus Pulau Tidung tentunya akan dapat kesempatan mengunjungi Jakarta International Stadium. Nah, nanti tentunya kalau sudah dapat jadwal, sama-sama kita siapkan. Bisum nanti juga pastilah menyiapkan kapalnya. Kita tentunya itu kebanggaan DKI Jakarta yang digagas Pak Gubernur, diwujudkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah sudah terbangun adalah 95,6%, tinggal sedikit banget. Nah, tentunya warga kita yang ada di pulau ini nanti menyaksikan sama-sama. Dengan seperti itu pastilah jadi motivasi, jadi spirit anak-anak kita untuk mengembangkan dunia olahraga yang ada di Kepulauan Seribu, wabil khusus di Pulau Tidung ini. Kalau memang sekiranya ada lahan akan diajukan untuk stadion ini, silahkan untuk pengembangan anak-anak kita, potensial anak kita, anak-anak pulau. Ini luar biasa legasi dari Pak Gubernur kita. Jakarta Islamic School Stadion itu luar biasa, terlihat banget, megah sekali. Begitu juga terkait dengan kebutuhan mendasar bagi warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu ini, Pak Gubernur juga sudah banyak membangun sarana prasarana terkait dengan air bersih. SWRO sudah terbangun. Kalau memang sekiranya di Pulau Tidung ini, Bu Lurah, kalau memang kita memang di payung ya, kalau memang belum teraliri kebutuhan pokok mendasar terkait dengan air bersih, inilah forumnya untuk kita musyawarahkan. Jadi yang kita usulkan yang memang yang pokok terlebih dahulu, jangan sampai terlewatkan. Sekiranya yang pokok sudah semua terpenuhi, ya tinggal yang sifatnya sekunder tentunya, tapi menunjang dan memang itu dibutuhkan oleh warga masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Begitu juga terkait dengan jackpreneur di Tidung kecil juga tentunya sudah dibangun di situ. Ya kita bersyukur, alhamdulillah. Kemarin ibu-ibu yang paling keberatan terkait dengan harga minyak goreng.
Nah, sekarang kan sudah satu harga, sudah 14.000, dan ada cek grosir juga di Pulau Tidung. Nah, tentunya mohon itu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan Pak Gubernur sendiri pastinya tidak hanya cukup membangun yang ada di Pulau Tidung, tentunya pulau-pulau lain yang nanti membutuhkan pasti yang dibangun juga jackpreneur, mengingat alur dan jalur distribusi dari darat menuju pulau ini tentunya pastilah memakan kos tersendiri. Akan tetapi luar biasa. Kemarin sudah dilakukan hari Jumat yang lalu, ini tentunya pasti akan membangkitkan ekonomi warga masyarakat Kepulauan Seribu, wabil khusus Kepulauan Tidung. Ibu-ibu yang punya waktu lebih, mohon dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktifnya dalam artian bisa mengembangkan apa-apa yang jadi talent, apa-apa yang jadi keterampilan. Kalau sekiranya potensi yang ada di Pulau Seribu berupa ikan, ya mari bikin makanan-makanan yang memang dikolaborasikan antara ikan dengan tepung, jadi produk makanan seperti apa. Nanti tentunya rekan-rekan dari Dinas KPKP membimbing untuk nilai tambah dari kebutuhan pokok yang ada, bisa dibikin kerupuk, pastilah nilai ekonominya akan lebih bagus, dikemas dengan lebih bagus. Dan Pak Gubernur sudah memfasilitasi tentunya terkait dengan Jumat beli online ini. Ini bagi kami tentunya rasakan. Bahkan kemarin saat perdana disampaikan ada 2 paket, paket A, paket B. Yang di paket A aja sampai kehabisan, Bu Lurah. Makanya tentunya kalau ada home industri untuk bisa membuat produk-produk, ya mari tentunya melalui Bu PKK terus betok tular disampaikan terus ke warga masyarakat, jangan sampai terhenti. Nanti untuk pemasarannya insya Allah rekan-rekan dari UKM dan kita semua akan bisa membantu hal ini. Jadi untuk usulan-usulan yang sifatnya fisik nanti kita bicarakan di sini. Akan tetapi saya juga sumbang saran, jangan hanya sekedar usulan yang sifatnya fisik yang dikedepankan. Tentunya hal-hal yang sifatnya non fisik, pelatihan-pelatihan, tentunya mari hal ini bisa disampaikan. Kalau saya lihat kemarin di kelurahan lain ada pelatihan diving untuk memandu penyelam, karena kita sesuaikan dengan potensi kita, Bu Lurah. Ini sangat membantu, kita sesuaikan pokoknya dengan potensi yang ada di wilayah kita. Terus aquascape ya Pak Cecep ya, di daerah pun sampai berebut sampai habis itu Bu, karena hobi gitu kan. Sementara di kita yang punya potensi piara ikan laut yang akuarium ini yang bagus dengan mohon maaf terumbu karang yang dikembangkan, itu nilai jualnya luar biasa. Tinggal nanti tentunya rekan-rekan SKPD yang terkait, mari tentunya kita memberikan pelatihan bagi warga masyarakat Pulau Tidung. Begitu juga hubungan sekarang OPPD, rekan OPPD mana? OPPD, terima kasih bisa hadir, perjuangannya juga luar biasa ke sini. Alhamdulillah, insya Allah
berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia. Acara selanjutnya pembahasan musrenbang tingkat kelurahan tahun 2022 oleh Lurah Kelurahan Pulau Tidung. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir pada acara musrenbang tingkat kelurahan Pulau Tidung untuk menyampaikan hasilnya. Mohon para SKPD, UKPD yang dituju untuk mempersiapkan responnya atau jawabannya. Saya akan membacakan secara singkat. Di awal laporan saya sudah membacakan ringkasannya, bahwa dalam hasil rembuk RW di tingkat kelurahan Pulau Tidung, usulan lengkap itu sebanyak 36, usulan langsung sebanyak 14. Sudah kami ringkas bahwa dari usulan lengkap itu terdiri dari 7 item. Jadi bagi SKPD, UKPD mohon disimak supaya mempersingkat waktu karena masih dalam PPKM Mikro level 2. Semoga kita tidak menaik menjadi level 3 ataupun menjadi mikro lockdown, karena kita masih dibayang-bayangi oleh Omikron, bukan Tante Mikron ya. Jadi mohon disimak ya Bapak Ibu, sepakat nggak? Supaya mempersingkat ya. Kalau yang saya bacakan nanti di next berikutnya sama, berarti kita lewati, artinya jawabannya idem ya. Itu nggak Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja dengan daftar usulan lengkap. Kelihatan nggak atau sudah pada megang materinya? Ya, sudah ada. Saya perpendek untuk menyampaikannya. Yang pertama adalah usulan kegiatan pembangunan pemeliharaan kanopi dermaga Kepulauan Seribu, volumenya sebanyak 7. SKPD yang dituju adalah Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu. Mohon tanggapan atau responnya. Silahkan. Pak Haji, Disub ya. Pak PD 1 atau Disub? Bungkus. Jadi ini Pak, ada 2 jenis. Sebenarnya yang diusulkan itu adalah gazebo, ya, gazebo, bukan kanopi. Namun di sistem, karena ini ada di lingkar, ya, lingkar jalan lingkar, di aplikasinya adalah kanopi dan posisinya ada di dispo. Sebenarnya yang dimaksud oleh warga kami adalah gazebo, yang dimaksud, yang dituju adalah Sudin Dinas Perumahan. Gitu. Namun di sistemnya, karena itu lokasinya berada di jalan lingkar, di sistemnya adalah bentuknya kanopi, yang ditujunya adalah UKPD atau SKPD, UPD 1 atau DISU. Mohon bisa direspon. Izin loh, saya dari UPPD, perwakilan dari UPPD mewakili untuk Sudin Perhubungan saat ini sudah tidak ada, digantinya dengan UPPD 1 dan UPPD 2. Untuk jalan lingkar ini ranahnya tidak ada di kami. Jalan lingkar kami tidak pernah melakukan untuk jalan lingkar, kita hanya pelabuhannya aja.
Kanopinya, ya kalau kanopinya pun kalau di Jalan Lingkar nggak ada. Kita hanya di pelabuhan, kalau kanopi di dermaganya kita masuk di ranah kita, tapi untuk di Jalan Lingkarnya tidak. Itu adanya di SDA. Demikianlah. Baik, Bu Lurah menambahkan izin. Ini mohon maaf, Pak Budi Roso senior saya di belakang. Biasanya tahun-tahun lalu di sebelah saya. Izin Pak Budi Roso. Jadi terkait dengan permohonan gazebo, Bu, ini kalau saya lihat masalahnya kan pengadaan gazebo di Jalan Lingkar ya. Berarti memang kalau saya lihat bukan ada di UPPD, kalau UPPD di dermaga. Tetapi sebagai bahan informasi nanti nih, mungkin di sini ada sudin perumahan hadir nggak ya? Oke, saya sampaikan aja bahwa tahun ini berdasarkan hasil usulan tahun lalu, itu ada usulan permohonan gazebo, Bu ya. Nah ini di tahun ini ada pembangunan gazebo di wilayah Pulau Tidung. Jadi usulan tahun lalu itu ditindaklanjut di tahun ini, gitu ya. Itu ada. Posisinya nanti silakan. Ini yang mengusulkan tahun lalu itu koordinasi ke sudin perumahan. Ada kan sudin perumahan ya? Ini ada dari sudin perumahan kan? Ya, di tahun ini akan dibangun di wilayah Pulau Tidung. Itu hasil asmas tahun lalu. Silakan nanti dari sudin perumahan ya. Jadi gitu Bu Lurah. Jadi yang untuk nomor 1 ini itu diakomodir di tahun 2022 keterangannya. Kasih keterangan nanti. Ya silakan ya. Nanti ya dari sudin perumahan. Baik Pak, terima kasih. Artinya karena tadi sudah disebutkan bahwa di dalam sistem ketemunya adalah suku dinas perhubungan ya di dalam adalah di dinas perumahan, yaitu gazebo. Baik, kalau sudah teranggarkan, Bu Lurah, sebagai bahan informasi, memang untuk usulan gazebo untuk tahun 2023 itu kita tidak masukkan lagi ke dalam template. Jadi nanti kalau ada kebutuhan, silakan dimasukkan usulan langsung dan koordinasi ke sudin perumahan, gitu ya. Jadi kenapa kita hapus di dalam template, Bu? Karena memang usulan gazebo itu banyak sekali di seluruh pulau, gitu kan. Jangan sampai nanti pulau pinggirannya gazebo semua, gitu. Ini kan kita lihat untuk penempatan sebagai estetika juga di kepulauan, ya. Jadi dari sudin perumahan silakan Pak, posisi nanti di mana disesuaikan dengan estetika, ya Pak. Terima kasih. terima kasih Pak Kapengkap. Silakan kalau mau menambahkan dari perumahannya bahwa informasi anggaran ini sudah teranggarkan di tahun 2022 ya. Alhamdulillah berarti di 2023 kita tidak lagi memikirkan gazebo lagi karena sudah terpenuhi di tahun ini. Silakan sudin perumahan. Mohon izin Bu, saya mewakili Ibu Kasudin yang sekarang ikuti saya juga di Pulau Panggang. Jadi rencana di tahun ini 2022 kita ada rencana membangun gazebo 4 buah. Sementara kan di rencana ajuannya itu 3 ya Pak. Mungkin 3 lagi bisa. Iya. Sementara untuk di Pulau Tidung kita ada rencana 4 buah. Nanti untuk tahun berikutnya kita akan ajukan lagi aja Pak. Udah cerita 3. Oke, jadi kalau bisa di dalam template itu diakomodir saja Bu Lurah di 2002 karena tahun depan itu langsung masuk ke usulan langsung. Ya, alhamdulillah tepuk tangan dong yang usulan ini. Mudah-mudahan tidak direpo pusing lagi ya, anggaran ya, mudah-mudahan tidak akomodir. Mengenai titik, tolong diperhatikan estetikanya Pak. Ya, mungkin nanti ada senior kita Pak Budi Roso juga selaku warga Pulau Tidung juga sekarang nih. Ya Pak Budi ya. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Budi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Alhamdulillah responnya di tahun ini sudah ada. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu usulan pengadaan paving 3 dimensi di Jalan Lingkar. Usulannya adalah pemeliharaan jalan lingkungan orang atau di kepulauan dengan paving block. Volumenya 1000, yang dituju adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, UKT 2. Adakah yang mewakili UKT 2? Di mana Pak? Oke, baik, usulan diterima. Catat. Pak Yudo, ada Pak Yudo dari SDH, silakan masuk Pak.
posisinya dikasih kursi lagi Pak Legas, karena baik, sambil menunggu lanjut, kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3 ini tidak ada penerangan cahaya lampu di jalan lingkar. Mohon maaf Pak ya, ini saya khawatir nanti usulan warga nanti agak apa? Karena di tahun 2022 ini tidak mengenal lagi Bu, teranggarkan, diteruskan sama ditolak. Yang ada nih keterangan ini tolong dirubah dulu Pak. Nanti di sistem nggak terekam nanti. Jadi diakomodir di 2022. Kalau untuk yang diserap itu teranggarkan, diakomodir tahun 2022. Ya karena ini disaksikan warga ya. Nanti kalau terserap udah nggak ada lagi bahasa, nanti nggak terekam. Tahun 2022, artinya itu yang akan dikerjakan yang bahasanya itu terserap. Nah kalau diteruskan di tahun 2003 itu diakomodir di tahun 2023. Diganti atasnya, diteruskan diganti dulu. Nah diakomodir. Oke, ini jadi lebih jelas bahasanya. Kalau diakomodir berarti dikerjakan. Seperti tadi Ibu kan di sudut perumahan langsung diakomodir. Oke ya. Itu masih teranggarkan di atasnya. Iya, diakomodir 2000 di tahun 2022. Sebelahnya diakomodirnya itu diganti diakomodir di 2023. Tahunnya sampai 23. Iya, nanti di sistem seperti ini. Kalau nanti Bapak klik serap, nggak ada nanti atau teranggarkan. Ya, oke. Yuk lanjut dulu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan nomor 3 ya. Karena ini nomor 3 sama ya, pembuatan akses menuju jalan lingkar ini di UKT 2. Karena UKT 2 nya tidak hadir, diakomodir di 22 apa 23? 23 akomodir 23, conteng aja ya, nanti ini lagi dikawal lagi. Kemudian nomor 4 sama, pembuatan jembatan akses menuju jalan lingkar itu UKT 2 sama di 2023. Kemudian ini ada penyediaan tong sampah. Di sini SKPD-nya di Kelurahan Pulau Tidung. Izin Pak bahwa kami di Kelurahan Tidung tidak ada, itu adanya di Sudin LH Pak. Bagaimana Pak? Pak Kasudin, menurut aturan kami tidak ada. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Lurah. Ya, selamat Pak Wakil, ya Pak Asisten, Pak Ibnu, Bu Lurah dan Bapak Ibu tokoh masyarakat, Kepala KPD. Intinya LH memang saya melihat zona-zona wisata sampai sekarang ini penataan, terutama penanganan sampahnya jauh dari harapan. Kita bertekad Bu Lurah tidak lagi menggunakan bak sampah yang ada 3 ya, yang digantung itu mudah rusak. Kita harapkan dulu nanti kita bicara secara spesifik apa sih yang ada di sana, dustbin atau apa. Saya sudah menyampaikan, tolong usulan dari lurah, usul dari Buk RW, kita akomodir berapa nanti akan berikan. Saya selalu bilang kepada teman-teman di kantor, kalian bukan hanya pengawas, tapi kalian adalah mengawasi mana ranah Sudin LH. Saya minta nanti para RW sudah mengusulkan tidak hanya 1 RW, 2 RW. Kalau 4 RW yang ada, ya kita berikan. Itu ya, kebutuhannya berapa, tapi utama zona wisata. Seperti di Jembatan Cinta. Ini kita akan fokus penanganan sampah benar-benar harus dilakukan. Kita harus melakukan perubahan ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang datang ke Pulau Tidung. Mohon maaf, saya di Pulau Tidung dari tahun 2012. Tahun 86 saya di Pulau Tidung, karena ipar saya ada di sini. Jadi sudah tahu persis tentang Pulau Tidung.
mungkin teman-teman yang belum kenal atau masyarakat, saya sebagian setengah pulau. Jadi di sini mulai Kemis ada di pulau, apalagi DLH ngantornya di pulau, di mana aja saya muter-muter gitu. Saya banyak punya pulau karena 11 pulau berpenduduk, saya di sana gitu. Jadi jangan khawatir kalau masyarakat, kita akan komodir. Tapi nanti hitung ya Bu Lurah ya. Hitung, saya nggak mau nanti setelah itu RW sebelah kok dulu kita minta semua harus dapat. Tapi kapasitasnya mana yang lebih banyak, yang ada di wisata dan sebagainya. Usulkan sebanyak-banyaknya, tapi bukan sebanyak benar, maksudnya sesuai dengan ya, oke, proporsional. Pokoknya saya berharap kemarin ke pengadaan barang, Pak, mana Pak usulannya dari Lurah? Sekarang kesempatan, ya teman-teman di wilayah para RW, apalagi RW-RW yang lama kita sering nongkrong bareng, ngopi bareng, terutama RW 4 ya. RW 4 ada nggak? Yang jadi LNK? RW 1. Oh, dia ngaku sendiri RW 1 tadi. Ya Pak RW, kemudian LNK yang sudah ketemu, saya akan berjuang. Yang penting ada usulan dari wilayah. Itu saja dulu ya. Dan mungkin yang kedua, kapasitas saya sebagai warga setengah pulau. Dulu KTP saya pindah ke sini gara-gara kalau naik kapal Pak gratis, potongannya banyak gitu kan. Karena urusan masalah lain-lain akhirnya macet nih, pindahin lagi ke darat gitu. Soalnya senang di pulau saya. Jadi intinya ada dua hal Pak yang penting. Pertama memang penanganan sampah, saya udah Lurah kerja bakti terus sebagai apa gunanya? Image orang masuk ke Pulau Tidung kotor, jorok dan sebagainya. Kita harus rubah. Ini harus semua kita punya semangat, gitu loh. Yang kedua, saya berharap nih kepada seluruh tokoh masyarakat, juga kepada UKT 2, Pak Ibnu, jalan lingkar harus diteruskan ke barat. Ya, kata sama warga nih, nggak apa-apa kalau Pak Sarudin nggak ngaku saya, nggak apa-apa. Jadi saya minta jalan lingkar sampaikan ke ujung barat. Itu Pak Ibnu. Kenapa? Kalau ikon Pulau Tidung itu nambah, insya Allah rezeki masyarakat akan bertambah. Harus begitu. Saya pindah ke Pulau Tujuan Pak, ingin berjuang bersama masyarakat. Nah kebetulan saya di aparat pemerintah, maupun ada kesempatan di 2023 saya pensiun, tapi sekarang saya sudah menancapkan dermaga sampah di UJ dan Panggang tahun ini akan dibangun. Lumayan besarannya, kurang lebih 20 miliar. Ya, yang kedua TPS 3R Bu Lurah ya, sebentar lagi akan masuk di Pulau Tidung kapasitas 20-30 ton. Saya mikirin sampah dari masyarakat, tidak begitu lebih dari saya. Insya Allah nanti kalau terbangun, ayo sama-sama manfaatkan TPS 3R itu kita semua. Nggak ada lagi nama sampah berarakan. Saya minta PPSU dan TJLP bersatu, berkolaborasi, program harus masuk. Nah, Pak Bupati punya keinginan di ujung barat Pak Ibnu itu akan dibuat untuk pandang sunset. Nah kalau spotnya itu ada, insya Allah orang akan berujung datang kemari. Gitu. Termasuk itu Pak Ibnu. Satu lagi, saya kasih keluarga. Ya, kalau sudah musim barat, timur, barat laut, Breakwater itu baru sepotong. Saya minta semua diteruskan sampai ke barat, baik sisi utara dan sisi selatan. Itu aja harapan kami sehingga warga juga bisa agak tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudin LH juga sekaligus sebagai warga saya. Namun ini mau diakomodir tahun ini kah 2022 atau tahun 2023 Pak? Izin Pak Sudin. Ya, ini otomatis perencanaan dulu ya Pak ya. Ya, 2023 ya. Ya, ini kita berharap kalau bisa Bu, di anggaran perubahan, anggaran perencanaan harus masuk di UKT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Izin saya selaku kepala wilayah Pak, kalau memang berkenan mau pindah ya silakan monggo, diterima saja. Mana kasus di Dukcapil, Pak saya mau pindah Pak jadi warga saya Pak. Terima kasih. Baik kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sudin LH. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. Lanjut ke nomor 6 ya, infrastruktur
Lagi-lagi ini adalah peningkatan kepercayaan kepada kota, tingkat kota, jalan lokal dan lingkungan. Yang SKPD yang dituju adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, namun tidak hadir. Kita anggap saja diakomodir tahun 2023 ya Pak. Lanjut, di nomor 7, pembuatan kolam ikan di lingkar panah asmara. Ya, mantap banget. Aduh, yang namanya panah asmara, hati-hati ya. Bu Nurani sebagai bahan masukannya keluarga, tadi dikatakan UKT 2 tidak hadir. Kita di sini diselenggarakan secara Zoom juga Bu. Dan beliau mendengar, diwakili juga ada peserta Zoom dari UKT. Semua usulan terkait dengan jalan dan pencahayaan itu diakomodir. Ya. Akomodir 2023. Karena ini ada zoomnya tetap. Baik, mohon maaf Pak, sifat manusia tentunya tidak sempurna. Ternyata diikuti Zoom. Baik, aturan tadi ya Pak kita bisa dengarkan atau bagaimana Pak? Lanjut aja. Oke. Baik, ini tadi pembuatan kolam ikan di lingkar panah asmara. SKPD yang dituju adalah UPPD 1. Untuk yang mewakili UPPD 1, silakan untuk tanggapi, karena ini by sistem ya. Sistemnya memang munculnya adalah UPPD 1. Kalau memang SKPD yang dituju by sistem itu belum tepat, ya kiranya yang merasa itu menjadi kewenangannya silakan ditanggapi. Itu saja. Izin dulu untuk kolam labu yang di Panah Asmara ini karenanya bukan di kami, mungkin di KPKP. Bisa langsung KPKP aja Pak. Disingkat aja Pak. KPKP ada, silakan Pak. Maksudnya gini Pak, kolam ikan berada di kolam labu di Panah Asmara. Jadi membuatnya di sana. Yang dimaksudnya adalah kolam ikannya Pak. Baik Ibu, mohon izin. Mungkin dari KPKP ini diterima di 2023. Yang jaring kali ya. Penting usulan ini diakomodir di 2023 ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi ke nomor 8, yaitu alur kapal tidak tembus dari utara ke selatan dan sebaliknya. Usulan kegiatan adalah pemeliharaan atau pendalaman kolam labu penumpang Kepulauan Seribu. SKPD yang dituju adalah UPPD 1. Mohon tanggapannya, diakomodir atau ditolak. Silakan. Terima kasih Bu. Untuk pendalaman alur kita kan jebol di jembatan Cinta ini Bu. Yang tembus ini pun dari tahun kemarin kita sudah coba masuk siapa sekap. Kita sudah coba dibahas waktu itu dan ujungnya pun kita tidak ketemu. Waktu yang tahun kemarin sama Pak di kabupaten ya ini dicoba masukkan dulu. Ya, artinya diakomodir dulu, ya, mungkin direncanakan di tahun 2023. Karena memang saat itu Pak Asisten yang kita sudah pernah rapat bersama dengan kepala UPPD-nya yang katanya di tahun ini bisa direncanakan, dieksekusi, dipenuhi. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Berarti semoga diakomodir
doakan saja semua ini bisa terlaksana. Baik, lanjutnya adalah jalan rusak ya, nomor 9 ya. Jalan rusak dan bergelombang di sisi selatan Jembatan Cinta. SKPD yang dituju lagi-lagi UKT 2 ya. Ya, insya Allah mendengarkan, kita catat saja di tahun 2020 juga. Lanjutnya adalah masih dengan kurangnya lampu penerangan ya, penerangan SKPD yang dituju UKT. Lanjut di nomor 11, akses jalan untuk masyarakat dermaga nelayan yang dituju juga UKT 2. Gimana Pak? Tetap kita coba akomodir saja ya di 2023. Kemudian infrastruktur juga, kondisi saat hujan bahan belanjaan banyak yang kebasahan. Usulan kegiatannya adalah pembangunan atau pemeliharaan kanopi dermaga Kepulauan Seribu. Ini ditujukan juga kepada UPPD 1 karena suku dinas perhubungan sudah tidak ada ya. Gimana? Mohon ditanggapi. UPPD 1. Izin Bu, ini kan yang diminta adalah di Rawasaban. Di Rawasaban ya. Di Rawasabannya apa di pelabuhan sini? Di Rawasaban. Hah? Di Rawasabannya Bu, makanya di sini. Tadi dulu, biar dijelaskan. Ini pelabuhan dari Tidung ke Rawasaban, apa pelabuhan yang ada di Rawasaban mau ke Tidung? Bapak Ibu mohon dijelaskan. RW 2 yang melaporkan, yang mengusulkan di mana? Pelabuhan mana? Pelabuhan Pulau Tidungnya Pak. Oke. Iya. Kalau pelabuhan Pulau Tidungnya kemarin saya sudah sampaikan ke Pak RW-nya bahwa posisinya kita pindahkan Bu. Kita udah ada gazebo, kita sudah ada dermaganya. Nah, tinggal pindah dari pelabuhan yang lama ke pelabuhan yang kita sudah siapkan. Artinya diakomodir ya? Iya kan sudah ada. Sebenarnya sudah ada Bu. Ini apa, gazebo-nya sudah ada, dermaganya sudah ada yang di Rawasaban. Sebenarnya sudah diadakan tuh Bu, yang sekarang disering untuk tempat gas itu Bu. Yang pelabuhan itu, kalau Rawasaban itu kan tinggal pindah aksesnya. Yang mereka minta adalah yang di pelabuhan lama. Yang di pelabuhan lama ini kan kita nggak bisa menganggarkan. Yang kita sudah buat itu ada yang di Eksudin. Alasannya nggak bisa Pak? Itu kan swadaya masyarakat. Yang kita punya ranahnya adalah yang di yang kita buat yang di Lampu 8. Di Lampu 8 sudah ada dermaga untuk kapal tradisional. Subhan PK, gimana? Karena ini adalah aspirasi masyarakat dan ini adalah lalu lalangnya warga Pulau Tidung, akses jalur kapal tradisional Bu. Ya. Bagaimana Pak? Karena ini yang paling sering. Ya, baik Bu Lurah beserta warga dan UPPD. Memang kalau secara di lapangan saya juga belum lihat ya, tetapi tadi secara penjelasan dari UPPD itu terkait aset atau gimana gitu Pak ya. Karena ranahnya UPPD itu dia dapat membangun atau memelihara itu di lahan sesuai menjadi kewenangannya, mungkin gitu ya. Atau nanti dilakukan dijawab ulang aja Pak, ya kan? Sementara ini yang dijawab tadi oleh UPPD katanya tinggal memindahkan karena dermaga itu sudah ada, supaya
Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Dermaganya sudah ada, Pak, di lampu 8. Ini sudah dibuat. Ada kanopinya, ada gazebo-nya, ada dermaga. Cuma masyarakat di sini untuk transportasi lintasan Hidung Saban ini masih berlabuhnya di tempat yang lama. Ini kita tinggal memindahkan posisinya aja di lampu 8. Nah, ini kan sudah saat ini kan terpakai, nanti kita tinggal mengatur, Pak. Iya, aksesnya ada. Sebenarnya aksesnya ada. Kalau yang Berarti tinggal teknis di lapangan aja Siap, ya, iya. operasionalnya. Siap. Itu Bu Lurah. Baik, untuk ini kita pending, kita lanjutkan pembahasan tingkat kelurahan saja internal, ya. Gitu. Baik, kita lanjut. Di sini jawabannya apa, Pak? Jadinya tolak kah? Tolak kah atau gimana? Karena ini sudah masuk di dalam rembuk RW. Kalau ditolak hati-hati Ya, atau bagaimana, Pak? bahasanya berarti tetap ditolak kan? Karena kalau diterima atau diakomodir di tahun 2002, memang tidak ada kegiatannya. Sedangkan kalau diakomodir 2003, itu kan sudah terjawab sekarang secara kondisi di lapangan realnya seperti itu. Ditolak dengan alasan tersendiri nanti Bu, dengan alasan yang tepat dari pihak UPPD 2. Ya Pak ya, tolong di setiap alasan itu harus ada dasar hukumnya Pak. Ya, oke, begini dulu. Ya. Tadi diskusi internal kelurahan dengan UPPD. Baik, hati-hati ya, karena ada ditolak ya. Ini akan menjadi PPD 1. Kita akan buat rapat secara khusus terkait pembahasan pelabuhan Rawasaban ya, karena ini akses yang paling banyak menopang kehidupan peningkatan ekonomi warga Pulau Tidung sejak dahulu kala. Ya, saya tekankan itu. Baik, kita lanjut. Nomor 13 adalah infrastruktur jalan. Jalan yang rendah dan bergelombang membuat bentor sering mengalami kecelakaan atau tercebur ke laut. Jadi amat ya. Ada ini. Mana ini? Sudah ada kejadiannya Bu. Saya belum dengar juga ini. Kalau belum ada, tolong permasalahan ini dirubah Bu. Karena ini kan sistem ya terbaca oleh pimpinan teknikal. Saya pun ini akan mempermasalahkan gitu kan. Kok asisten, saya manggil Pak Budi Roso menjadi asisten aja Pak. Pak solusinya berapa jumlah yang sudah kecebur ke laut sih Pak? Ini insiden nasional. Ya, mohon izin Pak, mohon maafkan ini pendamping. Saya sebenarnya Pak kemarin sudah mencoba membahas, namun belum secara detail karena kemarin juga ada bahasa yang agak menohok, membuat saya sungguh-sungguh apa ya, malu banget. Mohon halo, gantian bicaranya ya. Kan kemarin saya sudah mengingatkan, cobalah pilih kalimat dan tata bahasa yang baik ya. Kalau bilang bentor kecebur, udah berapa orang yang sedang kecebur? Kayaknya saya nggak pernah ngedenger gitu ya. Ada juga kemarin sepeda kecebur di jembatan Cinta, ya salah sendiri, udah saya buat portal, kalian maling. Jadi jangan sampai ulah ini akan berdampak kepada tindakan pidana atau hukum ya. Saya mengingatkan ya, jadi tolong usulannya bahasanya dipercantik, jangan sampai bentor kecebur gitu loh, kayak ngomong bukan sama ini gitu ya. Ya, kita ganti bahasanya apalah kalau memang jalannya. Ya, nanti ini aja dari pihak kelurahan merubah karena Pak, bisa ya? kelurahan itu bisa merubah volume permasalahan dan usulan lainnya. Mana kata Bisa. kunci Pak? Iya, Karena setelah ya, ya. sekarang. Oke, baik Pak. Siap. Dari kalimatnya begitu pun volumenya, kalau kemarin kita belum bisa mengganti karena masih terkunci. Kemarin kan kita sudah bahas ya Musrembang kelurahan kemarin.
Baik, ini SKPD 7 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yaitu UKT 2. Mudah-mudahan mendengarkan, mudah-mudahan suaranya terdengar jelas karena melalui Zoom. Kita coba di 2023 ya Pak, diakomodirnya ya. Baik, lanjut. Ini sebenarnya sama, tadi kan saya sudah sampaikan secara ringkasan bahwa kegiatan ini bisa ada yang sama. Ini adalah sama Pak Kasudin LH, yaitu pengadaan tong sampah ya Pak. Kita diakomodir ya Pak di 2023 ya Pak, karena banyak yang sama nih. Lanjut, yaitu kurangnya lampu penerangan, lagi-lagi di UKT 2 ya. Kemudian nomor selanjutnya sama, yaitu pengadaan tong sampah untuk Sudin LH karena tidak ada di Kelurahan Pulau Tidung. Di 2023 izin Pak Kasudin ya. Kemudian lanjutnya adalah tidak adanya jalan lingkar. Usulannya di RW untuk UKT 2. Kemudian sama pembuatan baru jalan lingkar ya, semuanya usulnya jalan ya, jalan lingkar. Izin pimpinan, silakan Pak. Ini jalan lingkaran dimaksud kayak gimana ya? Seperti yang di jalan Dermaga Selatan, Jabat, Pantai Selatan bukan? Iya Pak, betul Pak, betul. Kalau sama kayak Dermaga Selatan, tempatnya ke SDA itu Bu, bukan kami Bu. Oh, ya, ya Pak, terima kasih Pak untuk perwakilan dari SDA, silakan. Ya, terima kasih Bu Lurah, mohon izin. Kami dari SDA tentunya hubungannya dengan sumber daya air. Jadi kami bukan membangun jalan lingkar, bukan jalan yang kita bangun. Yang kita bangun itu tanggul. Tanggul untuk mengatasi abrasi, untuk mengatasi pasang ekstrim, mencegah banjir. Nah itu kami Pak Bu. Tapi kalau Bapak bilang jalan lingkar ya kami nggak membangun jalan. Tapi memang tanggul kami multifungsi juga, bisa dijadikan jalan akses. Gitu. Jadi kalau memang ini ke kami, ya mohon bahasanya dirubah. Kalau memang tanggul yang diusulkan ya. Iya, oke. Nanti bisa dirubah ya Pak Bu Lurah di dalam sistem usulan, karena di sini ada hak lurah. Lurah juga punya user untuk merubah usulan, termasuk UKPD tujuan Pak. Gitu. Nanti dari lurah. Baik, izin terima kasih Pak Kasudin Kasudin SDA. Nanti kami bersama tim RW yang mengusul, kita akan perbaharui bahasanya, berarti bukan jalan lingkar namun tanggul lingkar luar ya. Tanggul laut. Tanggul laut ya Pak. Tolong dicatat juga ya. Nanti kita revisi karena memang tidak ada pembangunan jalan, adalah adanya pembangunan tanggul. Yang tanggul itu bisa berfungsi sebagai jalan. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu RT dan RW disikapi ya. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Berarti dicoba diakomodir di tahun 2023 ya. Izin Pak Kasudin. 2022 atau 2023?
Pak. Ini mohon penjelasan dari warga, kira-kira apakah persis sama yang di sisi selatan atau ada kubus yang sisi utara? Mohon karena ini tergantung dari anggaran kita gitu kan. Kalau memang tahun ini bisa ya kita coba, tapi kalau memang permintaannya seperti yang selatan nggak bisa tahun ini, bisa tahun depan. Baik, yang mengusulkan mohon diberikan penjelasan secara singkat, jelas dan padat, ya, tidak melenceng kemana-mana, ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid. Jadi ini memang waktu kita LMK juga emang sudah kita usulkan semua pulau itu. Tadinya kita sudah jalan lingkar karena jalan lingkar itu beli tanah, akhirnya dilimpahkan ke laut. Di semua pulau, jadi seluruh pulau itu buat. Nah sekarang kita minta aksesnya ke timur yang macet, coba dibuatkan sebelah utara ke timur. Di barat juga itu dari itu di semua dibikinin semua, biar terkurung semua itu kan tugas juga. Nah saya pernah berbicara tata ruang yang tadi apa dikatakan Pak Sudin di sana ada Dep Cinta Pak. Dep Cinta itu di barat, dari ujung barat menjulur ke Kudus yang ujung sekali, itu untuk melihat sunset sebetulnya dari situ. Itu sampai sekarang belum terkomodir, sudah berapa tahun begitu. Nah, ini kan jalan lingkar itu kena beli tanah, jadi aksesnya di laut. Ya bisa 15 meter dari darat, tujuannya itu bisa diuruk untuk taman atau apa. Itu tujuannya ke situ waktu saya jadi RMK. Saya berbicara di tata ruang udah 2 kali tuh ngusulin ini. Apa sebabnya ada bakar itu? Karena kalau ada ombak yang terdampar di pinggir pantai, itu bisa terkikis. Kalau ombak matinya di tengah, itu pulau tidak akan terkikis. Itu mau jadi dalil Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kasudin SDA. Jadi mohon ini tadi mau seperti yang selatan ya? Ya, itu semua Pak, semua pulau itu ada, tapi di Bokter tetap di Kudus ada. Oh iya. Iya baik, nanti kalau gitu kita akomodir di Satu lagi di bawah jembatan Panah Asmara. Ya. Itu saya suruh bikin batu tahu, maksudnya ini lagi dikeruk, disedot pasirnya di depan Petra itu. Ya. Itu nanti di kafe-kafe taruh ikan. Itu bayar sama. Tadi Tadi sudah diakomodir Pak. Tetap ini kita akomodir di 2023. Terima kasih Pak atas responsifnya. Insya Allah semuanya berjalan lancar, dimudahkan. Kita lanjut. Oh, silahkan Pak. Atas nama warga, saya juga mikirin juga nih. Jadi Pak Sudin SDA itu sangat bagus sekali usulan warga. Kenapa? Sekarang permukaan laut itu semakin tinggi. Satu, itu abrasi sudah luar biasa. Makanya usulan warga ini benar-benar terkobarkan berapa pulau ini sudah pengikisan luar biasa. Nah, kalau ini terjadi penanggulan, backwater, insya Allah warga ini akan diselamatkan. Cuma ada syarat, gitu loh. Saya hanya sarankan saja. Pada saat sisi belum penanggulan, itu rumah warga sudah, pemakaran sudah. Tolong sisanya itu berikan kepada pemerintah untuk destinasi wisata. Jangan diuruk sampai ke tanggul. Sisanya itu udah buat fondasi. Jangan untuk penghijauan. Oh nanti pasang gazebo. Orang dari mana akan datang Pak menghasilkan uang nanti untuk kita. Ini tolong harus bersama nih RW, LMK. Ya saya mau ada ayo kita sama-sama. Kasih batas berapa sih batas jarak tidak boleh dibangun. Kan gitu ya. Itu nanti ada pedalaman pasirnya masuk ke situ. Kemudian buat taman penghijauan, betapa indahnya. Yang punya rumah belakang situ malah enak ada ke pantai. Sekarang ini udah